Di balik pasal Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19 PJ 2025, e-faktur diblokir, ini cara buka blokirnya. Halo teman-teman pengusaha kena pajak se-Indonesia. Pernah nggak sih lagi asik-asiknya jualan, tiba-tiba akses buat bikin faktur pajak kamu diblokir sama DJP? Panik, deg-degan, dan penjualan bisa langsung macet. Nah, kabar baiknya, sekarang ada aturan baru yang jadi jalan tol buat kamu yang kena blokir. Kita cuma bahas 2 pasal aja nih, pasal 3 dan pasal 4 dari Per 19 PJ 2025, yang isinya benar-benar jadi penyelamat. Langkah pertama, klarifikasi sesuai pasal 3. Santai dulu teman, kalau e-faktur kamu dinonaktifkan, kamu punya hak untuk menyampaikan klarifikasi. Ini ada payung hukumnya loh, di pasal 3 ayat 1 yang bilang, wajib pajak yang akses pembuatan faktur pajaknya dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dapat menyampaikan klarifikasi. Gampangnya, kamu boleh banget mengajukan pembelaan diri, tapi ada syaratnya. Gimana cara klarifikasinya? Proses klarifikasi ini harus disampaikan secara tertulis ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat kamu terdaftar. Ini diatur di pasal 3 ayat 2 huruf A dan huruf B. Yang paling krusial itu dokumennya, teman. Kamu nggak cuma ngomong doang, tapi harus lampirkan bukti kalau kamu udah benar-benar patuh. Misalnya, kamu kena blokir karena dianggap nggak lapor SPT masa PPN selama 3 bulan berturut-turut, maka kamu wajib melampirkan tanda terima penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang telah menjadi kewajibannya berturut-turut selama 3 bulan atau berturut-turut, sesuai pasal 3 ayat 2 huruf C angka 3. Artinya, kamu harus segera lapor semua SPT masa PPN yang ketinggalan itu. Lalu bukti tanda terimanya kamu lampirkan ke surat klarifikasi. Contoh gampangnya, PTB diblokir karena punya tunggakan pajak 500 juta rupiah dan sudah dikirimi surat teguran. Kalau mau e-faktur aktif lagi, PTB wajib melampirkan bukti pelunasan atas tunggakan pajak atau surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang pajak yang masih berlaku, sesuai pasal 3 ayat 2 huruf C angka 6. Intinya, penuhi dulu kewajiban kamu yang bikin kamu diblokir dan buktinya dilampirkan. Langkah kedua, keputusan cepat dari KPP sesuai pasal 4. Setelah kamu susah payah ngumpulin bukti dan kirim surat, Kepala KPP nggak boleh manggut-manggut lama. Ada batas waktu tegas. Pasal 4 ayat 1 dengan jelas menyatakan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan penelitian menentukan untuk mengabulkan atau menolak klarifikasi wajib pajak atas surat klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dalam lama-lamanya 5 hari kerja setelah surat klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diterima. Artinya, dalam waktu maksimal 5 hari kerja sejak surat klarifikasi kamu diterima, KPP harus kasih jawaban, entah dikabulkan atau ditolak. Ini kepastian hukum yang cepat banget, teman. Keputusan KPP itu ada 2. 1. Dikabulkan. Akses e-faktur kamu langsung diaktifkan kembali. Ini terjadi kalau kamu sudah memenuhi semua kewajiban pajak yang jadi penyebab blokir. Ini sesuai pasal 4 ayat 2 huruf A dan pasal 4 ayat 3. Dalam hal klarifikasi wajib pajak dikabulkan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengaktifkan kembali akses pembuatan faktur pajak wajib pajak. 2. Ditolak. Akses e-faktur kamu tetap dinonaktifkan. Ini terjadi kalau kamu belum memenuhi kewajiban pajak yang jadi penyebab blokir. Pasal 4 ayat 2 huruf B. Kesimpulannya teman-teman, Per 19 PJ 2025 ini memberikan prosedur baku yang cepat buat PKP yang akses e-fakturnya dinonaktifkan. Pasal 3 mengatur secara rinci bagaimana dan bukti apa yang harus kamu sampaikan saat klarifikasi. Pasal 4 memastikan bahwa kamu akan mendapatkan kepastian jawaban dikabulkan atau ditolak dalam waktu singkat, yaitu maksimal 5 hari kerja, yang berujung pada pengaktifan kembali akses e-faktur jika kamu terbukti sudah patuh. Ini adalah jaminan buat PKP yang mau tobat dan langsung patuh. Intinya, kalau kena blokir, jangan tunda, langsung klarifikasi dan penuhi kewajibanmu.